Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di channel Routing dan Suite Essential. Di hadapan kita sudah terlihat topologi jaringan komputer terdiri dari dua router dan dua switching, di mana kita bagi menjadi dua LAN ya. Yang sebelah kiri adalah kita namakan LAN pool 1, yang kedua adalah LAN pool 2 ya. Kita akan mengkonfigurasi host tiap LAN ini ya dengan menggunakan DHCP atau kita namakan Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu memberikan IP address secara otomatis ke tiap host yang ada ya. Jadi tidak perlu mengisi satu-satu manual ya, sehingga itu membuat lama ya, apalagi kalau hostnya banyak. Nah, kita gunakan Dynamic Host Configuration Protocol ini sehingga tiap host yang ada itu secara otomatis kita isi dengan IP address ya. Yang akan kita gunakan servernya itu adalah menggunakan router ya. Kita gunakan router yang 0 ini ya. Dua-duanya ya, untuk yang LAN pool 1 dan LAN pool 2. Kita mulai saja dari routernya sendiri ya. Kita nyalakan dulu ya. Masuk ke CLI seperti biasa. No, kemudian ke enable, kemudian ke configuration terminal, kemudian kita nyalakan dulu ininya, jaringannya ya, jaringan ini yang menuju ke LAN pool 1 ini ya. Itu kita beri masuk ke interface-nya dulu ya. Sini interface-nya adalah pas Ethernet 00 ya, 00. Kemudian kita nyalakan dulu ya, no shutdown gitu ya. Udah nyala ini ya, udah nyala. Kemudian kita beri IP address di sini. IP address-nya atau gerbang IP-nya ya, atau gateway-nya. Itu kita masukkan IP address. Ini kita menggunakan jaringan yang ini ya, yang LAN pool 1, yaitu 192.168.10.1 ya sebagai gerbangnya. Jangan lupa subnetnya 24 bit tik 0 ya. Enter, selesai ya. Jadi ini kita sudah aktifkan ya. Kemudian kita akan gunakan server ini ya, router ini menjadi server DHCP gitu. Sebetulnya Anda bisa juga menggunakan server di luar gitu ya. Namun kita akan menggunakan server DHCP-nya itu router ya, di router ini. Jadi Anda masuk dulu ke ke IP DHCP. Anda bisa setting IP DHCP-nya mulai dari berapa gitu. Karena ini 24 bit berarti host ID-nya kan bisa mulai dari satunya digunakan untuk gateway, berarti mulai dari 2, 3, 4 sampai 255 gitu. Anda bisa batasi misalnya untuk yang DHCP-nya mulainya dari 10 misalnya, sehingga di luar itu kita tidak gunakan untuk DHCP tapi digunakan untuk manual. Jadi kita tuliskan IP DHCP excluded ya, excluded. Di luar ini 192.168.10.1 ya, mulainya kan dari 1 ya, sampai ke 192.168.10.9. Artinya untuk host ID 1 sampai 9 nggak digunakan untuk host Dynamic Host Configuration Protocol ini gitu ya. Nah, jadi mulainya nanti DHCP-nya secara otomatis akan mengisi dari mulai titik 10 sampai titik 255 gitu. Anda bisa batasin juga batas atasnya, ini batas bawahnya misalnya. Batas atasnya misalnya IP DHCP excluded dari 192.168.10.100 misalnya. Artinya Anda baru mulai DHCP-nya dari titik 10 sampai titik 99 ya. Karena di luar itu ya kita gunakan untuk yang manual 192.168.10.255 ya.
enter, selesai ya. Jadi ini adalah batas bawahnya ya. Jadi dari 1 sampai 9 kita tidak gunakan untuk DHCP, atau DHCP-nya mulai dari titik 10 sampai titik 99 gitu ya. Oke ya. Nah, jadi ini kita gunakan IP pool ya. IP DHCP-nya, sorry, DHCP pool. Poolnya ini, yang ini. Kita setting yang ini ya. Yaitu namanya adalah LAN pool 1 kan gitu ya. Ini namanya. Enter. Nah, ini sudah selesai gitu ya. Artinya kita sudah mendaftarkan untuk DHCP itu mulai dari titik 10 sampai titik 99 tadi ya. Tentu kita harus isi juga networknya ya. Network adalah 192.168.10.0 ya networknya ya. 24 bit. Gitu. Tik 255.0 gitu ya. Kemudian jangan lupa default routernya. Artinya di sini default router itu adalah sebagai gateway-nya gitu. Jadi default routernya adalah gateway-nya ya. 92.168.10.1. Ini adalah sebagai gateway-nya. Selesai ya, enter. Nah, ini. Jadi kita sudah gunakan router ini sebagai server DHCP gitu ya. Sehingga kita bisa mengisi host yang ada di LAN pool 1 ini ya secara otomatis menggunakan DHCP ini ya. Kita klik DHCP-nya, kita tunggu sukses ya. Nah, ini mulainya 10 ya. Karena 1 sampai 9 kan tadi kita batasi ya, excluded ya. Dan batas atasnya 100 sampai 255. Jadi host ID DHCP-nya mulainya dari 10, 11, 12 sampai 100. Di luar itu nggak bisa ya. Yang satunya lagi sama juga gitu ya. Untuk host yang berikutnya berurutan biasanya dari 10 kemudian ke 11 gitu ya, titik 11. Ini gateway-nya juga kan sudah terisi secara otomatis. Subnetnya sudah terisi otomatis. Yang terakhir ini PC yang ketiga pasti mulainya dari 12 ya. 10, 11, 12 ya. Terus berurutan sampai titik 100 titik 99 ya, karena 100 ke 255-nya excluded tadi ya. Begitu ya. Oke, kita ini sudah berhasil mengkonfigurasi yang LAN pool 1 gitu ya. Nah, kita ingin menggunakan router ini sebagai server DHCP untuk yang LAN pool 2 juga gitu ya. Jadi kita nyebrang ke network yang berikutnya gitu ya, menggunakan ini. Ya tentu kita harus nyalakan dulu linknya ya, ini masih merah ya. Kita gunakan ini ya, kita exit dulu. Kemudian masuk ke ini ya, interface ini ya. Interface dari router 0 ke router 1 ya. Sini ya. Jadi ini kita masuk dulu ke interface 192 interface serial address ini. Serial address. Interface serial apa ya? Interface serialnya adalah interface serial 20 ya, 20. Enter. Baru kita isi IP address-nya sebagai gateway-nya. Ini ya, gateway-nya. Yaitu IP address 192.168.11 ya, titik 1. Jangan lupa subnetnya 24 bit 0 gitu ya. Enter. Selesai ya. Nah, kita nyalakan ya. No shutdown. Ya. Nah, ini sudah masih merah karena yang router sebelahnya belum dinyalakan, harus dua-duanya dinyalakan gitu ya. Jadi kita masuk ke sini ya, ke router yang berikutnya, yang sebelahnya, yang lawannya. Kita masuk lagi ke CLI, no, masuk lagi ke enable, masuk ke configuration terminal, gitu ya. Kemudian masuk ke interface ini, yang router yang satu ini, yaitu serial 20 ya. Serial 20. Kemudian kita nyalakannya, no shutdown. Nah, ini nyala ya, sudah nyala. Sekalian kita isi IP address-nya ya. IP address-nya ini ya, gateway-nya ya. Jadi IP address
192.168.11.2 ya. Subnetnya 24 bit ya. Gitu ya. Enter. Selesai. Nah, ini ada kesalahan ya. Router ini IP address ini kita belum masuk ke serialnya ya, sorry ya. Kita belum masuk ke serialnya. Jadi kita masuk dulu ke interface serial 20 ya. Tadi lupa saya. Baru kita kasih addressnya 192.168.11 ya, titik 2. 255.255.255.0. Enter. Selesai ya. Nah, jadi kita bisa tes antar routernya gitu ya. Sukses ya. Artinya sudah terhubung. Yang ini juga sama ya, dari host ke router yang 0 itu sukses juga ya. Tapi kita coba ke router yang sebelahnya ya, router yang sebelahnya, in progress ya. Dia pasti fail ya, pasti fail. Kenapa? Karena antar router ini perlu di routing dulu gitu ya. Perlu di routing dulu ya, karena si router ini tidak mengenali network ID ini gitu ya. Yang router ini baru mengenali network ID ini sama yang ini. Yang ini baru mengenali yang ini saja, tapi yang ini belum gitu ya. Jadi kita harus routing dulu ya. Kita routing secara dinamis ya. Kita routing secara dinamis dengan router. Masuk dulu ke sini ya. Jadi router dinamisnya kita gunakan RIP ya. RIP, kemudian kita daftarkan network ID yang ada di tetangganya ini ya, yang terhubung ke router ini ya. Yaitu ini dengan yang ini ya. Jadi Anda masukkan network 192.168.10.0 ya. Kemudian network yang satunya lagi yang ini ya, titik 11 ini. Jadi network 192.168.11.0 selesai. Nah, gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Ini juga tentu Anda harus konfigurasi juga gitu ya. Anda konfigurasi dulu sebagai router RIP juga ya. Sama, harus sama ya. RIP. Kalau yang kiri RIP ya ini RIP juga, kalau OSPF ya ini OSPF juga, itu harus sejenis ya. Begitu. Kemudian kita daftarkan network ID-nya. Network ID yang ada di sini adalah yang terhubung ke sini adalah ini ya, titik 11 sama titik 12. Jadi kita daftarkan dua-duanya. Network 192.168.11.0. Kemudian satunya lagi adalah network, kita copy aja ya, tapi bisa juga seperti ini. Network ininya 12.0 selesai. Jadi ini kita sudah daftarkan juga ya. Jadi ini harusnya sudah bisa terhubung ya, dari host ini ke router ini. Sukses ya. Berarti ini sudah terhubung routingnya. Nah, tinggal yang ini ya, yang ini masih merah gitu ya, masih merah. Dan kita akan gunakan DHCP juga ya untuk mengisi host ini dengan router ini ya sebagai server DHCP yang ini gitu. Kita nyalakan dulu ini ya. Jadi kita masuk dulu ke interface fast ethernet 00 gitu ya. Interface fast ethernet 00 ya. 00. Enter. Kita nyalakan dulu ya, no shutdown. Nyala ya, udah nyala ini. Nyala. Kemudian sekalian kita isi itunya, IP address-nya. IP address yang di sini itu adalah ini ya, yang network ini ya, untuk network ini, yaitu IP address 192.168.12 yang ini ya. 12.1 24 bit juga ini. Oh, enter, selesai. Jadi kita sudah nyalakan, sudah kita isi IP address-nya ya. Nah, sekarang kita mau ngisi host ID-nya dengan server yang ada di router 0 ini gitu ya. Tentu kita harus bikin dulu gitu ya. Apa namanya? IP DHCP-nya gitu. IP DHCP ya. Untuk pool yang ini, pool
LAN ya. Untuk pool LAN, pool 2 gitu. Enter. Nah, ini kita udah masuk nih ke sini. Nah, kita daftarkan gitu ya. Ininya apa namanya? Networknya gitu ya. Jadi networknya adalah networknya adalah ini ya. Network 192 titik networknya persis kayak ini ya. Networknya ini ya. Jadi network 192 titik yang ini ya, yang kita daftarkan itu. Network titik 192.168 titik 12 ya. Titik 0 gitu ya. Titik 0 24 bit juga ini. Enter, selesai gitu ya. Kemudian jangan lupa default routernya sebagai gateway ya. Default router sebagai gateway-nya yaitu 192.168.12.1 ya. Ini ya. Ini ya. Kayak ini nih, sama nih. Selesai. Enter. Nah, tergantung Anda mau membatasi host ID-nya dari berapa gitu ya. Kalau yang tadi kan yang ini mulainya dari 10 sampai 99 gitu ya. Nah, kita mau batasin juga boleh gitu ya. Jadi Anda masuk ke IP DHCP excluded dari berapa? 192.168 titik berapa 12.1 misalnya sampai 192.168.12.10 misalnya. Jadi mulainya dari 11 itu. Mulainya gitu dari 11. Ya, selesai ya. Enter. Ya. Kita coba ya. Kita coba ngisi yang ini ya. Dengan DHCP server di sini ya. Kita masuk dulu ke sini, kemudian kita masuk ke sini, kemudian masuk ke DHCP ini. Kita tunggu ya. Request IP address. Ya. Nah, di sini tampaknya masih error ya, failed ya. Kenapa? Karena si router ini tidak mengenali network ini gitu ya. Ya, tidak mengenali network ini. Jadi si router ini mesti menjadi relay gitu ya, penyambung. Jadi Anda di sini harus gunakan relay, IP relay helper gitu. Jadi Anda exit dulu di sini ya. Jadi router yang di network ini kita masukkan IP helpernya gitu. IP helper ya sesuai dengan di sini ya materi kuliah Anda nih. IP helper address ya. Jadi Anda tulis di sini IP helper address. Addressnya adalah ini ya. Output daripada router server ini ya. Server DHCP ini yaitu ini ya. 192.168.11.1 IP helpernya. Enter, selesai. Nah, ini masih ada error ya. Mestinya Anda masuk dulu ke sini ya, ke interface-nya dulu ya. Helper itu ya, ke interface-nya dulu. Ya, baru Anda tuliskan helpernya. Ya. Jadi Anda masuk dulu ke interface ini ya. Yang ini interface-nya adalah fast ethernet 00 ini ya. Jadi Anda masuk lagi ke sini ke interface fast ethernet 00 gitu. Baru Anda tulis ini. IP helper copy ya. Sini, pas. IP helper address ini. Enter. Nah, selesai ya. Nah, kita coba ya. Kita coba dengan mengisi DHCP ini. Host yang ini. Kita lihat ya. Nah, mulainya 11 ya. Mulai 11 sukses ya. Dan gateway-nya juga sudah terisi secara otomatis. Tinggal yang satunya lagi ini. Satunya lagi ini. Kita isi dengan DHCP. Setelah 11 pasti 12 ya mulainya ya. Ini juga gateway-nya sudah terisi dengan otomatis. Begitu ya. Jadi kita sudah isi semua ini dengan DHCP ya. Jadi host ini sudah di sini ya.
Kita coba konektivitasnya ya antar network ya, seperti ini. Dan progress kita coba sekali lagi. Sukses ya, begitu ya. Jadi demikian ya untuk membahas tentang bagaimana kita memfungsikan router ini sebagai server DHCP ya. Tentunya Anda juga bisa menggunakan server tersendiri gitu ya. Jadi contohnya misalnya Anda gunakan server tersendiri di sini ya. Misalnya kita dengan bantuan ini switching, kemudian kita gunakan server di sini. Server sini Anda hubungkan ya. Ini menjadi network yang baru gitu ya. Network yang baru. Gitu ya. Nih. Nah, itu ya. Ini sebagai server apa namanya DHCP bisa ya. Anda bisa masuk ke sini ya. Nanti servisnya adalah ini kan banyak ya. Ini server ini bisa digunakan sebagai web server, sebagai DHCP server atau yang lainnya ya, DNS dan sebagainya gitu ya. Nah, kita gunakan misalnya ini untuk DHCP gitu, DHCP. Nah, di sini Anda nyalakan gitu ya servernya, servisnya itu. Anda nyalakan servisnya, kemudian namanya apa? Tadi ya ada LAN pool 1, LAN pool 2 gitu ya. Anda daftarkan default gateway-nya berapa dan seterusnya, IP address-nya berapa, ya, subnetnya gimana. Nanti Anda daftarkan add gitu di sini. Demikian juga untuk LAN pool 2-nya gitu. Anda daftarkan semua. Nanti ini berfungsi sebagai web server. Berfungsi sebagai DHCP server, sorry. Nah, sekarang kita mungkin kita manfaatkan lah ya ini ya, karena web DHCP servernya sudah kita tangani oleh router ini, kita gunakan ini server ini sebagai DNS ya, DNS server aja ya. Jadi kita gunakan di sini sebagai DNS server gitu ya. Kita nyalakan dulu DNS-nya, kemudian kita beri nama ya, misalnya di sini kita gunakan nama google.com gitu ya, google.com gitu. Adresnya ada di server yang web ya, jadi kita isi lagi di sini server webnya ya. Kita gunakan server web untuk menghubungkan ini dengan ini. Jadi kita punya dua server di sini, kita gunakan sebagai DNS server gitu ya. Ini adalah DNS server dengan IP address-nya kita isi 192.168.13 ya. Yang belum kita gunakan 13.2 misalnya. Nanti 31-nya kita gunakan untuk itu, untuk gateway ya. Ini 24 bit juga begitu ya. Sedangkan yang ini kita gunakan sebagai apa namanya web server ya. Ini kita gunakan sebagai web server. Ini web server dengan IP-nya 192.168.13.3 ya. 24 bit juga. Gitu ya. Selesai. Jadi kita di sini punya dua ya, web server. Sorry. Ini kurang typo ya. Web server. Yang ini adalah sebagai DNS servernya. Ini sebagai DNS servernya. Begitu ya. Nah, kita akan isi, kita nyalakan dulu ini ya sebagai networknya ya. Kita masuk lagi ke server ini, kita masuk ke interface ini ya. Pas Ethernet 01 ya. Interface pas Ethernet 10, sorry. 10. Enter. Kita nyalakan dulu ya. No shutdown. Enter. Nyala ya. Nyala. Dan kita langsung isi aja ya gateway-nya gitu. Kita isi gateway-nya, IP address-nya adalah gateway-nya ini ya. Network ini ya. Jadi 192.168.13 ya, tik 1. 24 bit ya. Enter. Selesai ya. Jadi ini sudah dikasih gateway dan sudah kita nyalakan gitu ya. Tinggal yang ini ya. Ini kita isi ya sebagai DNS server ya dengan nama google.com gitu ya. Addressnya adalah ini ya. Servernya ada di sini, web servernya.
Jadi google.com, jadi DNS ini merubah IP address web server menjadi google.com. Itu adalah fungsi DNS ya. Dengan address ini ya, addressnya. Addressnya adalah 192.168.13.3 ya. Webnya ada di sini, web servernya. Kita add ya, terisi. Selesai. Dan yang satunya lagi kita belum isi ininya ya, IP address-nya di sini, lupa, ada yang lupa sini IP address. IP address-nya adalah 192.168.13 ya, titik 2 ya. Ini kan titik 2 ya. Oke ya. Oh, ini tipe nih. Ini 1. Oke ya. Ini sebagai kemudian ini adalah subnetnya 24 bit. Default gateway-nya jangan lupa ya. Jangan lupa gateway-nya adalah titik 1 kan. Yang ini. Enter, selesai ya. Dan ini DNS server juga kita isi ya. DNS servernya adalah ini ya. DNS servernya ini. Yang sama ya dengan yang ini. Titik 2. Selesai. Kemudian yang server yang webnya tentu kita nyalakan juga gitu ya. Ini kita fungsikan sebagai web server ya. Di sini fungsi servisnya kita gunakan sebagai web server atau HTTP di sini ya. Ini sudah on semua ya. Sudah on ya, HTTP, jalan HTTPS-nya juga on. Dan isinya ini ya, isinya ini sudah didesain ya oleh Cisco ya. Kita bisa merubahnya juga sebenarnya. Kita biarkan saja dulu ya. Dan juga kita isi ininya IP address-nya ya. IP address-nya adalah ini. Yaitu 192. Tadi kita sudah copy ya. Kita paste aja. Cuman tinggal kita ganti host ID-nya 3 di sini. 24 bit. Ini juga gateway-nya kita ganti jadi 1. Kemudian ini DNS servernya harus diisi juga ya. DNS servernya adalah titik 2 ya, yang ini. Selesai. Jadi ini kita sudah selesai mengkonfigurasi ini. Tapi tentunya ini masih belum berhubung. Ini dengan ini bisa terhubung karena ini satu router, tapi dengan router yang seberangan ini masih fail ya. Kenapa? Karena di sini belum didaftarkan sebagai, dia belum mengenali network ID yang baru ini ya, yang kita bentuk itu. Begitu. Ini juga sama ya. Kita berarti ini kita tambah gitu ya. Kita tambah network ID-nya gitu ya. Network ID-nya itu dengan router lagi ya. Router RIP lagi ya. Tadi kan routernya router RIP ya. Router RIP. Nah, networknya kita daftarkan. Network ID yang baru itu 192.168.13.0 ya. Selesai. Nah, gitu ya. Kita coba lagi ya. Bisa terhubung nggak? In progress. Sekali lagi. Masih fail ya. Kenapa? Karena ini juga belum dikonfigurasi ya. Jadi kita masuk dulu ke router RIP. Ya, kita daftarkan network barunya. Networknya adalah 192.168.13.0. Ini sebagai network yang baru. Nah, kita coba lagi ya, mudah-mudahan bisa ya. Sini. Sukses ya. Ya, berarti kita sudah bisa menghubungi semua network ID yang ada. Ini kan sebetulnya ada 1, 2, 3, 4 network ID kan yang berbeda. Dan satu sama lain sudah bisa terhubung dengan baik ya menggunakan router RIP tadi ya, secara dinamis. Begitu ya. Nah, sekarang tinggal server ini kita gunakan sebagai DNS server dan juga ini web servernya ya. Kita ingin mengkonfigurasi yang ini ya. Ini kan DNS servernya belum terisi ya. Jadi kita balik lagi ya, kita konfigurasi lagi DHCP-nya. Nah, ini sukses ya. Dan dia DNS servernya belum masuk ya. Belum masuk. Berarti di sini kita masih perlu mengkonfigurasi lagi di sini ya. Exit dulu. Masuk dulu ke IP DHCP pool yang ini dulu ya. Ini dulu. LAN pool 1. Nah, kita masukkan ini ya, network apa namanya,
network apa DNS servernya ya. DNS server sama domain name-nya ya. Kita masukkan itu ya. Jadi kita masuk lagi ke sini ya. Jadi masukkan sebagai DNS servernya. Servernya adalah DNS servernya kan ini ya. 192.168.13.2 ya. Ini DNS servernya gitu ya. Nah, sesuai dengan konfigurasi ini. DNS servernya ya. Kemudian domain name-nya juga ditulis ya. Domain name-nya ya. Masuk lagi ke sini ya. Ini selesai. Kemudian domain name adalah tadi Google ya. google.com gitu. Enter. Udah selesai gitu ya. Jadi di sini kita lihat lagi ya, apakah sudah terisi, bisa terisi nggak ininya, DNS servernya. Bisa ya, terisi dengan baik ya. Artinya kita bisa mengisi yang lainnya juga kan gitu ya. Kita mengisi dengan lainnya juga. Terisi ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Yang asalnya belum terisi ya. Sekarang kita isi dengan DNS server ya. Ini udah masuk semua ya. Jadi udah sukses semua. Artinya kita bisa mengakses server ini, web server ini gitu ya, dengan domain google.com tadi ya. Masuk ke HTTP gitu ya, ke web browsernya gitu. Agak lama memang ini kita mendownload web browsernya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, udah ya masuk ya ke URL-nya. Anda tuliskan aja google.com. .com. Google.com, enter. Nah, langsung muncul ya ininya, isi webnya gitu ya. Begitu ya. Ini udah sukses ya. Tinggal yang ini belum ya. Yang ini belum terisi dengan DNS servernya gitu. Karena apa? Karena ini belum dikonfigurasi ya. Yang ini yang LAN pool 2 ini. Jadi Anda masuk lagi ke sini. Gitu. Anda masuk lagi ke sini, Anda masuk ke IP DHCP pool, namanya ini ya, LAN pool 2 ya, LAN pool 2 kan gitu ya. Masuk ke situ. Nah, baru Anda kasih lagi DNS servernya, DNS server seperti yang ini ya. Ini nih. Mana nih? Nah, yang mana nih? Nah, ini DNS server ya, sama ya. DNS servernya, DNS server 192.168.13 ya. Titik 2 ya, DNS servernya. Kemudian domain name-nya juga Anda tulis. Domain name adalah google.com. Gitu ya. Selesai. Oke ya. Nah, berarti kita sudah coba ya. Kita bisa coba lagi ya. Apakah DHCP-nya sudah terisi ya? DNS servernya sudah terisi? Sudah ya? Sudah terisi ya. Yang ini juga sama ya. Kita bisa isi dengan DNS servernya ya. Kita tunggu. Sukses ya. Selesai ya. Berarti kita juga bisa mengakses webnya dong ya gitu ya. Kita akses, contoh kita masuk ke web browser. Itu kita tunggu agak lama untuk muncul URL-nya gitu. Web browsernya kita tunggu. Agak lama ya. Kita coba sekali lagi. Nah, ini udah ya. google.com. Enter. Nah, udah bisa ya. Jadi ini kita sudah bisa menggunakan server DNS server dan juga web servernya. Demikian ya. Mungkin sampai di sini saja dulu. Terima kasih.